tolong dicatat. Ketika suatu bangsa itu gagal mengamankan otak dari keterpaparan terhadap ideologi-ideologi kekerasan di kalangan anak mudanya, maka negara itu akan terus berkembang konflik. Hari ini di Libya, Sudan terbelah menjadi dua bagian. Semua dilahirkan di kota Solo. Semua dilahirkan dari sebuah epicentrum yang bernama Sukoharjo. Semua dilahirkan di sebuah epicentrum pesantren yang bernama Al-Mu'min, tepatnya di 1. Bom Bali 2, bom Tentena, bom Malam Natal, bom Marriott, bom Ritz-Carlton, kedutaan Filipina, kedutaan Australia, bom Kampung Melayu, bom Sarinah Tamrin. Rapat awalnya selalu di Solo Raya. Kalian bagaimanapun adalah sasaran dari kelompok-kelompok radikal intoleran ini, karena kalian adalah masa depan. Kalian nanti 30 tahun mendatang akan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sragen, Ibu Betty, dan supaya tidak ada kesalahan pengucapan nama, ya saya ini semualah jajaran Dewan Guru di SMA 1 Sragen, dan wabil khusus kepada anak-anakku sekalian yang ada di dalam majelis ini. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, saya asli Madura. Ibu, Bapak sekalian, anak-anakku jauh, tapi saya lahir dan besar di desa kecil. Saya mengenal sepatu itu, SMP kelas 2. Saya mengenal celana panjang itu SMA kelas 1. Kalian enak hidup di serba yang sudah serba digital ini, ada HP, ada segala macam. Saya tidak menemukan listrik. Sampai saya itu di Jakarta, saya baru menemukan listrik. Saya belajar dulu, adik-adik sekalian, tolong dengarkan sebentar aja. Habis itu kalian berisik nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kalian bahwa ada yang lebih sengsara dari kalian pada zamannya ya. Saya belajar dulu itu pakai lampu tempel. Demi Allah ini, saya takut disangkain mendramatisir. Dan saya itu, sekolah saya itu 17 kilo. Saya jalan kaki, pulang pergi. Dan kalau ngaji tajwid itu, saya harus melewati lembah, sungai dan sebagainya itu tengah malam pakai obor. Ini masa kecil saya. Tapi kemudian saya kuliah ke Jakarta. Saya bukan berangkat dari orang kaya. Saya kuliah itu berbiaya sendiri, jadi wartawan di Jakarta. Saya harus survive. Dan kemudian saya juga belajar di Amerika, di Zaytuna Institute, belajar tentang Islamic History and Philosophy di Zaytuna Institute. Saya tinggal di Amerika kurang lebih 5,5 tahun. Dan itulah saya mendapatkan kesempatan itu. Menurut saya mungkin bernasib baik. Tapi itu semua bisa diraih dengan belajar dan serius. Sampai hari ini saya punya kebiasaan yang bisa kalian nilai apakah ini buruk atau tidak. Tapi saya punya kebiasaan membaca buku minimal 1000 halaman per bulan, 250 halaman per minggu. Dan saya tidak merasa cerdas, tidak merasa pintar, tapi kalau hobi baca buku, setidaknya itu biasanya lebih dulu tahu dari orang lain. Ini yang mungkin harus kalian ambil hikmah dari saya, orang kampung yang tidak tahu apa-apa, hidup kekurangan. Tapi memang saya pada waktu umur 6 tahun, karena saya berangkat dari keluarga pesantren, umur 6 tahun itu saya sudah belajar kitab Ad-Jurumiyah. Yang nulis ini namanya Ibnu Ad-Durrum dari Maroko. Ini adalah kitab tentang belajar tata cara mempelajari tata bahasa Arab. Dan selanjutnya kemudian saya banyak belajar kitab-kitab sejarah, Bidayatun Nihayah dan sebagainya. Sehingga kemudian saya merasa tertarik, dan ketika ada kesempatan untuk belajar ke Amerika, saya menetapkan saya harus belajar tentang sejarah dan filsafat Islam. Orang biasanya belajar agama Islam itu ke Arab, saya ke Amerika. Karena saya punya keyakinan bahwa di Amerika lah kemudian
ilmu itu bisa saya dapat secara berimbang. Dari situ kemudian saya mempelajari filsafat-filsafat dan sejarah Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga termasuk Islam. Lalu kemudian saya membuat compare di situ. Apa akar masalahnya? Dari Amerika saya masuk ke Afrika berkali-kali. Saya tadi ditanya. Sampai sekarang saya masih menjadi tim penasehat dari pemerintahan Somalia, karena Somalia ini adalah negara yang punya paham agama yang sama, punya tafsir agama yang sama, punya madhab yang sama, punya manhaj yang sama, punya ijtihad yang sama. Satu negara ini adalah negara dengan pemeluk Wahabisme. Satu negara sepakat mengharamkan ucapan Natal. Satu negara sepakat mengharamkan Maulid. Satu negara sepakat mengharamkan wayang. Satu negara sepakat mengharamkan musik. Somalia. Tapi perangnya tidak pernah berhenti hingga hari ini. Setengah dikuasai Republik of Somalia, setengahnya lagi dikuasai oleh kelompok teroris paling ditakuti di Afrika, namanya Al-Shabaab. Sama satu negara pahamnya, tapi perangnya tidak pernah berhenti. Hari kemarin kalian cek beritanya di CNN, 100 orang tewas karena ada bom mobil di Mogadishu. Pahamnya sama, nggak berbeda-beda seperti kita. Satu negara itu pahamnya sama, bukan hanya agamanya, tafsirnya pun sama. Semua ulamanya lulusan Saudi dan lulusan Mekah dan Madinah. Semua mereka sepakat, semua rokok haram, semua sepakat. Tidak ada orang ngerokok di sana. Saya masuk 3 kali ke Mogadishu, dan saya kemudian naik ke Somaliland, ke Tanzania, ke Sudan, hingga negara tanduk Afrika. Lalu saya masuk lewat jalur tengah, lewat Swaziland, Kenya, Swahili, Republik Afrika Tengah, hingga kemudian ke ujung Bangui di utara. Di pantai barat Afrika saya masuk lewat Nigeria, ke Monrovia, Liberia, sampai kemudian ke Sahara bagian barat. Apa yang saya temukan di tiga jalur Afrika ini? Semua melahirkan terorisme dan radikalisme berbasis agama. Di Somalia melahirkan Al-Shabaab. Di tengah ada Seleka dan anti Balaka. Di bagian barat ada Boko Haram. Ini adalah mimpi-mimpi politik yang menunggangi agama, yang kemudian meracuni semua anak muda seusia kalian. Lalu kalian diracuni dengan berbagai janji-janji utopis yang bernama ketegakan daulah khilafah. Ini saya akan bahas kalian tentang ini, supaya kalian punya pengetahuan dasar apa sih khilafah itu, apa sih tentang politik dalam Islam itu, dan juga politik dalam berbagai agama, dan juga politik yang menunggangi berbagai agama. Politik ini tidak hanya menunggangi agama Islam, dia juga menunggangi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan berbagai kepercayaan lainnya di seluruh dunia. Kelompok-kelompok radikal, ini tolong ketahui adik-adik, kelompok-kelompok radikal selalu menunggangi agama dengan jumlah populasi terbanyak di satu negara itu. Makanya teroris di Indonesia itu kebanyakan menunggangi agama Islam. Di India terorisnya menunggangi agama Hindu, namanya kelompok Shiv Sena. Kalau di sini di Indonesia itu menunggangi agama Islam. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, organisasi teror yang kemudian menunggangi agama untuk melegalisasi segala aksi-aksi kekerasannya. Tahu nggak organisasi semua yang saya sebutkan tadi? JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, di mana episentrumnya? Solo. Semua dilahirkan di kota Solo. Semua dilahirkan dari sebuah epicentrum yang bernama Sukoharjo. Semua dilahirkan di sebuah epicentrum pesantren yang bernama Al-Mu'min, tepatnya di Ngeruki. Saya buka aja. Solo Raya ini adalah tempat yang sangat unik. Bom Bali 1, bom Bali 2, bom Tentena, bom Malam Natal, bom Marriott, bom Ritz-Carlton, kedutaan Filipina, kedutaan Australia, bom Kampung Melayu, bom Sarinah Tamrin. Rapat awalnya selalu di Solo Raya. Di sana ya?
Ini yang harus kalian ketahui, mengapa kemudian Solo Raya ini menjadi unik buat saya. Saya tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme Mabes Polri. Ini kerjaan saya. Dan epicentrumnya ada di Solo Raya. Semua dirapatkan di situ. Pelakunya bisa saja orang Lamongan, Amrozi, Ali Fauzi, Ali Imron, Imam Samudra orang Banten, dan berbagai jaringan-jaringan yang terlibat dalam bom-bom Jamaah Islamiyah tahun 2000 hingga 2009 itu semua dirapatkan di sini, dan pelakunya orang dari mana saja. Artinya apa? Gerakan-gerakan radikal dan teror ini no boundaries, borderless. Untuk itulah kemudian saya belajar bagaimana pola perilaku mereka ini bergerak. Saya masuk ke Afrika, saya masuk ke Asia Selatan, saya mempelajari bagaimana gestur-gestur gerakan ini di Libya, di Syria, di Pakistan, di Afghanistan, Thailand Selatan, konflik antara Sinhala dan Tamil, konflik antara kelompok-kelompok minoritas di Filipina. Saya masuk ke FARC di Kolombia, saya masuk ke berbagai gerakan-gerakan radikal di Eropa, Baader-Meinhof, IRA, Basque, White Supremacy, Ku Klux Klan. Ini semua saya pelajari. Dan ternyata intinya adalah mereka menunggangi agama-agama supaya aksi-aksi kekerasan dan kebenciannya itu terlihat terhormat. Adik-adik sekalian, semua organisasi yang saya sebutkan tadi, mulai dari Al-Shabaab, Boko Haram, Seleka, termasuk juga Jabhatun Nusra, Al-Qaeda, ISIS, Laskar At-Taiba, dan juga berbagai gerakan-gerakan Thailand Selatan dan Abu Sayyaf dan sebagainya, termasuk yang ada di sini, semua punya cita-cita politik. Dan negara hari ini, negara-negara yang hari ini gagal menyelesaikan konfliknya, seperti dual governmentship di Libya, gerakan-gerakan radikal dan perang komunal di Suriah dan sebagainya, itu karena mereka gagal mengamankan generasi mudanya. Ini tolong dicatat. Ketika suatu bangsa itu gagal mengamankan otak dari keterpaparan terhadap ideologi-ideologi kekerasan di kalangan anak mudanya, maka negara itu akan terus berkubang konflik. Hari ini di Libya, Sudan terbelah menjadi dua bagian. Nigeria, Somalia, Republik Afrika Tengah, Somaliland, Tanzania, hari ini tidak pernah terbebas dari konflik karena mereka lalai memberikan penyadaran terhadap semua generasi muda. Mengapa? Karena bagi kelompok radikal, tolong dicatat, bagi kelompok radikal, bagi kelompok teror, kalian ini adalah investasi masa depan. Itu yang harus kalian ingat. Kalian adalah investasi masa depan bagi ideologi mereka. Negara yang gagal dan ambruk karena gagal dalam menguasai otak anak mudanya. Kata siapa? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Kata siapa juga? Menurut Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Kata siapa lagi? Menurut Jürgen Habermas dalam Verfassung Patriotismus. Kalau kita gagal mengelola kalian, maka negara ini akan ambruk. Kita akan berperang satu sama lain. Kalian nggak bisa sekolah begini. Kalau kalian mau tahu, kalian yang tidak aware dengan kelompok-kelompok radikal ini, dan yang masih mudah terpapar oleh janji-janji politik kelompok agama yang sebenarnya ingin menjajak otak kalian ini, saya akan bawa kalian ke Somalia. Ada yang mau? Saya aja enggak. Saya hanya bertahan 3 jam di Mogadishu. Itu pun saya harus berpindah-pindah tempat setiap 15 menit untuk menghindari cek pos mereka, cek pos kelompok Al-Shabaab, supaya tiba-tiba tidak ada RPG, tidak ada roket yang mendarat di sekitar saya. Karena saya orang asing dan mereka tahu saya adalah bagian dari lembaga PBB. Ini loh, coba bayangkan, kalian enak sekali bisa duduk begini. Karena apa? Negara ini aman. Negara ini sangat aman. Kalian bisa sekolah dengan enak. Coba bayangkan, adik-adik yang perempuan ini di Afghanistan. Yang ini adik-adik anak-anakku yang perempuan ini di Afghanistan ini. Kalau di Afghanistan gak bisa sekolah. Dilarang sekolah. Perempuan itu gak boleh sekolah. Perempuan itu betul-betul harus pakai nikab yang matanya pun pakai jaring itu. Coba lihat di Google itu. Saya udah pernah ke sana. Dan perempuan itu bahkan keluar rumah pun nggak boleh. Perempuan itu keluar rumah nggak boleh. Dan mereka itu akan diberikan sanksi oleh negara kalau dia tidak setuju suaminya poligami. Coba bayang. Dia akan dipenjara dan bahkan didera dengan cambuk. Saya udah ke sana.
Kalau dia tidak setuju terhadap suaminya yang ingin berpoligami, akan dihukum. Dan kalau sudah balik perempuan tidak boleh menolak untuk dinikahi. Itu Afghanistan. Sekolah dilarang. Hari ini maksudnya. Afghanistan di bawah Taliban. Dan di sana betul-betul negara laki-laki, seolah-olah menjadi perempuan itu apes banget di Afghanistan itu. Padahal menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan pilihan kita. Itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tapi kemudian tafsir-tafsir inilah yang memelintir semuanya, seolah-olah perempuan ini warga kelas 2. Kok tega banget gitu loh Tuhan kesannya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, terutama yang perempuan, saya ini laki-laki, tapi mungkin saya satu-satunya yang berani mengatakan saya anti poligami. Maaf, yang laki-laki ini maaf, kalau pacaran bolehlah 3 dirantep-rantep. Saya itu dulu waktu SMA itu karena saya memang ya kayak gini lah, kan jelek. Saya tuh ngucapin cinta, nembak teman saya itu 2 kali ditolak. Tapi sekarang ya mereka ngejar-ngejar. Adik-adikku sekalian, saya tidak usah membahas tentang pernyataan saya yang terakhir tadi bahwa saya kenapa anti poligami. Tapi yang saya minta adalah adik-adik muslimah, anak-anakku yang muslimah ini, tolonglah kalian belajar, karena satu hal yang dihadapi oleh terutama yang Islam, ahli hukum Islam dari perempuan ini nggak ada. Satu-satunya profesor ahli hukum Islam perempuan itu namanya Profesor Azizatul Hibri, teman saya dari Washington University. Itu mendobrak dan selalu membuat pernyataan bahwa mengapa kesannya perempuan dalam Islam itu diskriminatif, karena ahli-ahli fikih yang dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan fikih dan hukum Islam abad pertengahan itu selalu dari kalangan laki-laki, dikerahkan oleh penguasa laki-laki, penguasa politik laki-laki, ahli hukumnya ahli hukum laki-laki, maka muncullah Islam itu menjadi sangat patriarkal. Perempuan betul-betul diborgol. Coba ini bayangin ya, yang nafsuan itu kan laki-laki. Ngelihat perempuan, mohon maaf adik-adik sekalian, ini bukan porno, saya ingin memberikan gambar. Ngelihat kulit perempuan mulus saja, wah yang laki-laki itu udah beringas gitu, udah brutal gitu. Coba bayangin. Tapi yang dikerangkeng yang perempuan, coba adil nggak? Ini kesalahan tafsir. Allah itu adil, Tuhan itu adil, agama itu adil. Yang nggak adil itu tafsirnya. Itu loh. Nah makanya adik-adik sekalian belajar banyak yang literatur. Adik-adikku sekalian, saya mau cerita. Saya ini kan hidup di keluarga NU, Nahdlatul Ulama. Saya sejak kecil sudah belajar kitab NU. Sulamut Taufik, Safinatun Najah, itu kitab-kitab yang biasa saya lahap. Taklim, muta'allim dan sebagainya. Itu biasa saya. Artinya saya sudah biasa dengan kitab-kitab yang membangun saya supaya saya betul-betul menghargai orang lain, supaya saya betul-betul tunduk kepada guru, supaya saya betul-betul menghormati yang lebih tua, dan kemudian saya menghargai yang lebih muda. Ini saya sudah biasa diajarkan sejak kecil. Ketika saya kuliah di Jakarta, saya menemukan shocking knowledge. Saya oleh senior saya diberikan 2 kitab, Fi Dhilalil Quran dan Ma'alim fil Thoriq dari Said Qutb. Saya baca, saya terpapar. Saya mengkafirkan Gus Dur, saya mengkafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, saya mengkafirkan Nurholis Majid, saya mengkafirkan Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal, semua saya kafirkan. Orang-orang yang menganjurkan toleransi, saya kafirkan. Dengan beragama, setelah membaca 2 kitab itu, saya menganggap bahwa saya harus membenci orang lain. Saya harus membenci perbedaan. Saya harus memaksa orang yang berbeda dengan saya harus sama-sama plak dengan saya. Saya punya keyakinan seperti itu. Kalau orang yang berbeda dengan saya paksa untuk sama dengan saya tapi tidak mau, maka itu musuh saya yang harus saya perangi. Itu setelah saya membaca Ma'alim fil Thoriq. Nanti kalian akan ketemu adik-adikku yang Islam. Nanti akan ketemu dengan kitab-kitab ini. Tolong pahami apa yang saya sampaikan ini. Saya terpapar habis-habisan. Saya mengkafirkan orang yang berbeda. Bukan hanya yang berbeda keimanan, yang satu keimanan pun tapi berbeda tafsirnya, saya juga musuhi. Saya kafirkan malahan. Tapi kemudian saya punya pemahaman
bahwa kalau saya hidup seperti ini, maka hidup saya seperti robot. Kalau saya hanya percaya satu buku, lalu saya menganggap buku itu adalah kebenaran yang mutlak, saya betul-betul akan menjadi mayat hidup. Lalu saya baca literatur itu sebanyak-banyaknya saya baca. Das Kapital, Karl Marx saya baca. L'état de Révolution karya Lenin saya baca. Konsep-konsep ateis dari Feuerbach saya baca. Konsep-konsep ateis dalam Islam saya baca. Abul A'la Al-Ma'ari, Ibnu Al-Mukaffa saya baca. Karena saya memang suka baca. Dulu saya kalau dikasih jajanan sama ibu saya atau bapak saya belum buka itu kantongnya, itu saya baca dulu pabriknya di mana gitu, ingredientnya apa gitu, kandungannya apa. Kalau beli nasi bungkus itu kan koran itu, daun pisang terus koran di luar. Itu sambil berminyak-minyak itu saya telentangkan ke matahari sambil saya baca di kampung, karena di kampung nggak ada listrik, nggak ada koran. Hanya itu alat baca saya. Saya sebelum masuk SD sudah bisa baca, alhamdulillah. Jadi saya betul-betul hobi membaca, itu edik. Sampai hari ini saya punya kebiasaan buruk gara-gara baca. Saya tidur 2:30, subuh saya bangun, habis subuh saya tidur lagi, jam 7 saya bangun, terus tiap hari. Dan saya betul-betul, buku itu buat saya, kadang-kadang saya lupa makan itu, Bu. Nah, saya bukan menganggap bahwa ini adalah kebiasaan yang bagus, nggak boleh ditiru juga, karena ini akhirnya siklus saya menjadi rusak. Tapi itulah yang kemudian menyadarkan saya dengan membaca berbagai buku ini, fiksi, non fiksi dan sebagainya, Mark Twain, semua saya baca. Makanya kemudian kalau adik-adik mungkin bisa lihat di YouTube atau Instagram saya, Islah_Bahrawi, jelek-jelek centang biru loh saya. Nah, ini bisa dilihat di situ tulisan-tulisan saya itu. Setiap satu tulisan di Instagram saya merangkum dari 4 buku, rata-rata seperti itu. Dan itu saya tulis supaya saya tetap ingat dengan apa yang saya baca. Karena saya kurang lebih, Bu Guru, Bapak Guru sekalian, saya kurang lebih rata-rata membaca tiap bulan itu 7 judul buku. Karena keterbatasan buku-buku bagus yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memang rata-rata bahasa Inggris. Dan karena memang sudah hobi, apalagi buku-buku filsafat, itu kan istilah-istilahnya aneh gitu. Ya sambil merenyit-merenyit gitu. Makanya mata saya rusak. Jauh redup, dekat itu juga redup. Nah, adik-adikku sekalian, apa yang ingin saya katakan ini adalah bahwa kalian harus membuka jendela dunia ini dengan membaca. Perkuat literasi. Dengan membaca kalian tidak akan merasa bahwa alam ini hanya sebadan kalian. Bahwa alam ini sungguh lebar. Hominem unius libri, kata Aquinas. Yang paling bahaya itu adalah ketika orang membaca satu buku dan satu buku itu dianggap kebenaran paling mutlak. Itu yang paling bahaya. Nah, adik-adikku sekalian, kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam hari ini bukan hanya kejadian-kejadian yang menimpa kita hari ini. Orang-orang di India, agama Hindu juga ditunggangi oleh Shiv Sena untuk aksi-aksi kekerasan, melakukan persekusi terhadap orang Islam, orang Kristen dan sebagainya. Di Eropa juga dilakukan hal yang sama oleh kelompok-kelompok Baader-Meinhof. Di Myanmar, agama Buddha juga ditunggangi oleh kelompok-kelompok untuk mempersekusi orang beragama lain yang dilakukan oleh kelompok Asinwiratu namanya. Artinya apa? Kelompok-kelompok ini hanyalah penunggang agama. Kalau kepolisian menangkap teroris, itu sebenarnya bukan menangkap teroris karena orang yang beragama Islam, bukan. Mereka ditangkap bukan karena beragama Islam, tapi karena mereka adalah teroris yang menunggangi agama Islam. Kemudian adik-adikku sekalian, saya tanya yang paling depan, ini dek, kamu tahu Al-Khawarizmi? Nggak tahu? Oke. Nih, paling depan. Kamu tahu Al-Khawarizmi? Iya kamu deh. Iya kamu. Al-Khawarizmi tahu? Tokoh Islam. Ya. Saya nggak mau tanya ibu gurunya nih. Takut nggak tahu juga. Nah, siapa yang tahu Al-Khawarizmi itu siapa? Nggak ada yang tahu. Coba. Penemu aljabar. Setengah benar. Penemu aljabar. Oke. Kata algoritma itu berawal dari algorismi. Algorismi berasal dari kata al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah penemu algoritma, aritmetika dan aljabar.
Yang lebih detail lagi, kalian tentu nggak tahu. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika itu adalah Al-Khawarizmi. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Gak suka baca sih. Yang menciptakan angka 0 itu adalah orang India, namanya Brahmapura. Ini yang menemukan. Tapi yang menyempurnakan secara fungsional itu adalah Al-Khawarizmi. Sehingga kita mengenal angka 10, 20, 30 dan kita mengenal hub penghubung antara 1 ke -1 yang kemudian kita kenal sebagai angka 0. Penciptanya Al-Khawarizmi. Ini loh, nggak tahu kan? Ya kalau nggak baca ya nggak tahu. Kalau nggak ada angka 0 yang difungsikan oleh Al-Khawarizmi, -1, -2, -3 dan seterusnya nggak bakal ada. Demikian juga dengan angka 10, 20 dan seterusnya. Dan yang menciptakan ini adalah orang Islam. Saya tidak mengatakan ini Islam karena kemudian pemikiran-pemikiran Al-Khawarizmi, karena rata-rata pemikir Islam ini adalah polimath. Polimath itu serba bisa, matematika oke, astronomi oke dan sebagainya. Nah, Al-Khawarizmi kemudian diambil, dieksportasi secara sukarela karena Al-Khawarizmi ini hidupnya di Andalusia. Ketika kekuasaan Bani Umayyah jilid kedua, umat Islam ketika itu, pemerintahan Islam menguasai semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Toulouse di Prancis. Nah, Al-Khawarizmi hidup di situ. Sehingga pemikiran-pemikiran Islam ketika itu banyak diadaptasi oleh orang Eropa, sehingga akhirnya apa? Keilmuan-keilmuan Islam dan keilmuan-keilmuan lintas agama, termasuk dari pemikiran-pemikiran orang Hindu dan Buddha, akhirnya bertemu di Cordoba, bertemu di Toledo dan Granada. Disitulah timbulnya peradaban Islam pertama dan juga agama-agama di seluruh dunia yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian ingin menjayakan agama kalian, apapun agama kalian, maka kalian harus betul-betul menjayakan ilmu pengetahuan, bukan politik. Bukan politik. Di Islam, ilmu pengetahuan itu melahirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd. Ini semua adalah ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya menginfluen keilmuan Eropa dan seluruh dunia. Ini yang kita lahirkan dari Islam. Ketika kita mengenal ilmu pengetahuan, kita akhirnya menjadi interaksi dan intimasi sosial keilmuan antar lintas agama. Sehingga apa? Semua agama menjunjung tinggi kemanusiaan dan kedamaian. Tapi ketika kita berurusan dengan urusan-urusan politik, akhirnya yang kita lahirkan apa? Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi, itu yang kita lahirkan. Dan yang terakhir Abu Bakar Ba'asyir, nih tetangga kalian, itu yang dilahirkan. Ini harus dipahami. Makanya adik-adik sekalian, sudahlah, kalian nggak usah dibego-begoin oleh orang yang menunggangi agama untuk kepentingan-kepentingan politik, yang berusaha membujuk kalian untuk menumbangkan Pancasila, menumbangkan negara ini, untuk menegakkan negara Islam dan sebagainya. Ini semua adalah narasi-narasi politisasi agama. Mereka punya anggapan bahwa dengan menguasai negara ini, sehingga seluruh orang di negara ini bisa dihomogenkan semua. Gak mungkin, karena Tuhan ini dengan sengaja membuat kita berbeda-beda. Dalam Quran yang Islam nih, itu disebut sebagai lita'arofu. Lita'arofu adalah saling mengenal dan berinteraksi atas segala perbedaan. Itu yang dimaksud dengan lita'arof. Dan adik-adik sekalian, kalian harus tahu ya, bahwa kita semua ini, semua manusia ini, kita semua ini, apapun agamanya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Sadar nggak kalian? Ini adalah konsep pemikiran Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Penyakit manusia itu adalah ketika merasa paling Islam, merasa paling pinter, merasa paling ganteng. Ini penyakit manusia ini. Ini kalian yang mukanya pas-pasan tapi merasa paling ganteng terus nggak boleh. Nah, ini yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi sebagai penyakit manusia. Nah, hari ini paham-paham yang berusaha menunggangi agama untuk kepentingan politik ini adalah orang yang merasa paling Islam, merasa paling ngerti. Demikian juga teroris-teroris di Eropa merasa paling Kristen, di India merasa paling Hindu, di Myanmar merasa paling Buddha. Nah, ini yang kalian harus waspadai. Adik-adikku sekalian, yang paling terakhir adalah Indonesia ini adalah negara yang paling nggak masuk akal. Saya sudah keliling dunia ya, bukan keliling dunia, hampir separuh lah.
Negara Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta firqoh-firqoh dan sekte-sektenya, tapi bisa bersatu dalam satu negara. Ini nggak ada duanya di dunia. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 10-12 negara. Kalau ada di Eropa, mungkin sudah jadi 8 negara. Coba di Arab, orang-orang Arab ini adalah orang yang homogen. Satu suku, satu bahasa, coba bisa dibilang satu agama. Agama lain selain Islam hanya ada 2, Kristen Maronit dan Kristen Koptik. Ini bagian dari Ortodoks, Kristen Ortodoks induknya. Tapi apa? Mereka perangnya nggak berhenti-berhenti hingga hari ini. Sesama orang Arab. Negara Kuwait, Bahrain, Oman, ini kan negara perintil-perintil karena mereka nggak bisa bersatu. Mereka gagal move on dari konflik tribalisme masa lalu. Indonesia, coba 17.000 pulau mencar nggak jelas, ada pulau nggak berpenghuni, bahasa yang tiap pindah kabupaten bisa jadi berbeda, pindah provinsi apalagi, pindah kecamatan pun bisa berbeda bahasanya, dialeknya berbeda. Coba Madura dan Surabaya dipisahkan selat, sekarang ada jembatan yang ditempuh dalam waktu 3 menit, bahasanya jauh sekali. Madura ke Pulau Kangean yang kalau dilihat di peta itu sangat dekat, bahasanya jauh sekali berbeda. Banyuwangi dengan Bali, Bali dengan Lombok, Lombok dengan Sumbawa, semuanya berbeda. Ini negara nggak masuk akal. Tapi apa yang menyatukan ini semua? Nih, Pancasila. Apakah Pancasila ini berdiri di ruang hampa? Tidak. Itulah mengapa para ulama di dalam Islam itu semua sepakat untuk Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Karena apa? Kalau kita mempelajari pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan ada 2 kitab dasar, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, dan juga konsep Verfassung Patriotismus dari pemikiran filsuf Jerman yang bernama Jürgen Habermas, ini semua menjadi satu, bahwa suatu negara itu akan tetap utuh, tetap terus langgeng kalau mereka sepakat terhadap satu kesepakatan bersama yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai Al-Muqaddimah Al-Asobiyah. Nih, Pancasila itu adalah Al-Asobiyah versi Ibnu Khaldun, dan pemikiran Ibnu Khaldun ini kemudian dikutip oleh Adam Smith, John Maynard, John Locke untuk menciptakan demokrasi modern. Artinya kalau ada orang Islam yang masih mengharam-haramkan Pancasila, kurang baca. Karena Ibnu Khaldun di abad pertengahan sudah mengatakan, kalau suatu negara semuanya tidak sepakat dengan kesepakatan bersama dari pendirian negara itu, itulah pengkhianat negara. Kalau kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, suatu negara tidak selalu melahirkan pahlawan, dia juga melahirkan para pengkhianatnya. Siapa para pengkhianatnya? Adalah mereka yang berusaha merontokkan kesepakatan bersama dalam satu bangsa itu. Kalau kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, lihatlah negara Maghrib, Maroko itu. Mengapa negara itu selalu berantem satu sama lain? Karena mereka tidak sepakat terhadap kesepakatan bersama yang disebut dengan kelompok Khawarij. Hari ini orang atau kelompok yang mengatasnamakan agama dengan mengharam-haramkan Pancasila, mengharam-haramkan demokrasi, ini ngopinya kurang jauh nih, gaulnya kurang jauh. Dia nggak baca kitab-kitab Islam, literatur terdahulu, kitab-kitab Turos sudah mengatakan bahwa kesepakatan bersama ini adalah luar biasa. Al-Asobiyah ini adalah sendi dari suatu negara, dan sekarang kemudian berusaha dirontokkan dengan paham khilafah yang dikatakan bahwa paham khilafah ini adalah buatan Tuhan, ini adalah warisan Nabi Muhammad, maka ini harus kita jalankan di sini dengan keyakinan bahwa inilah solusi atas segala permasalahan. Ini kalian dibodohin dengan begini-begini, termasuk saya juga sempat dibodohin dulu. Padahal khilafah itu bukan buatan orang Islam, apalagi buatan Tuhan. Saya bantah ini habis-habisan. Sistem syuro yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidin ini sudah dijalankan oleh orang Romawi 1400 tahun sebelum Islam, namanya Respublika Romana. Terus hari ini oleh Hizbut Tahrir dikatakan ini adalah buatan Allah, ini adalah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem politik, suksesi aja nggak diwariskan kok. Makanya Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah berantem. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor mau berperang. Gara-gara apa? Nabi Muhammad tidak mewariskan siapa penggantinya, apalagi sistem politiknya. Ngecap itu. Orang-orang Hizbut Tahrir yang berusaha meracuni kalian ini ngecap betul. Nah, pada zaman Bani Umayyah sistem khilafah ini berubah lagi, namanya sistem al-mamlakah atau mulkan atau al-mulk, kerajaan.
seperti Saudi hari ini. Apakah ini pertama kali diciptakan orang Islam? Enggak. Ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi 1000 tahun sebelum Islam. Namanya monarki absoluto. Enggak ada yang baru. Dan ketika pada zaman Bani Abbasiyah, sistem politik khilafah berubah lagi. Namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Apakah ini baru? Enggak juga. Ketika bangsa Romawi menguasai kekaisaran Bizantium, mereka sudah menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi. Namanya Concilium Plebis. Lalu sekarang oleh Hizbut Tahrir dikatakan khilafah ini buatan Allah, ini warisan Nabi Muhammad, maka kita akan berdosa kalau kita tidak menggunakan sistem khilafah. Coba. Mereka ingin membodoh-bodohi kita atas nama agama, supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini, bisa menumbangkan Pancasila, lalu kemudian kita dipaksa untuk sama seperti mereka. Ini fakta yang ada di hari ini. Dan saya hari ini memang paling getol berjuang di sekolah-sekolah SMA, di kampus-kampus, karena mereka selalu meracuni anak muda. Padahal saya sudah bantah berkali-kali, termasuk Felix Xiao. Felix Xiao mengatakan tidak ada dalilnya membela tanah air dalam Islam. Ini goblok banget. Salah satu korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Diterangkan dalam Tarikh At-Tabari volume 3 bab Al-Umam Al-Muluk halaman 182. Ini saya buktikan. Salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi, bukan hanya orang Islam. Namanya Mukhairik dari Bani Qainuqa. Lalu Rasulullah, dia bingung Mukhairik ini gugur dalam perang Uhud. Dia tewas. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini mau dimakamin kayak apa nih? Sementara dia syuhada tapi bukan orang Islam. Lalu Rasulullah menjawab, udah nggak usah pusing, serahkan saja kepada keluarganya, biarlah keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Entah dia nanti masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Lalu keluarlah hadis terkenal, Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Itu hadis yang terkenal dan sahih, dikutip oleh Imam Bukhari. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau perang-perang pada zaman Nabi ini adalah perang agama, Nabi tentu saja tidak akan mengajak orang-orang non-Islam. Tapi karena ini adalah perang membela tanah air, makanya Nabi juga mengajak orang Kristen dan orang Yahudi. Contohnya adalah Mukhairik ini. Gitu loh. Lalu kemudian Mukhairik gugur, dia membuat surat wasiat bahwa 63% hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah dibuat sebuah lembaga untuk menyantuni anak yatim dan janda-janda perang. Inilah Baitul Mal pertama di Madinah yang didirikan oleh Nabi. Baitul Mal itu didirikan oleh Nabi. Dimodali siapa? Orang Yahudi, Bu. Sejarah sahih nggak bisa dibantahin. Tarikhul Khulafa Imam Suyuti juga menulis. Ibnu Katsir, Ibnu Athir, Imam Mas'udi, Al-Rawandi semua nulis. Cuma kita kan nggak pernah nyampein ini. Perang Uhud itu hari Sabtu. Orang Yahudi itu kalau hari Sabtu itu ada hari Sabat, nggak boleh keluar rumah. Mukhairik memaksa keluar untuk ikut berperang. Istrinya bertanya, Mukhairik, kamu mau kemana? Ini kan hari Sabat. Lalu Mukhairik menjawab, saya ingin membantu Nabi, membantu Rasulullah berperang di Uhud. Meskipun saya beragama lain, setidaknya saya simpati dan respek kepada Nabi. Itulah akhlak. Yang cinta kepada Nabi ini bukan hanya orang Islam, orang non-Islam juga cinta kepada Nabi karena akhlaknya. Dan kalian harus tahu, adik-adik sekalian, mengapa Heinrich Heine, ahli sejarah, dan juga berbagai ahli sejarah seperti William Montgomery Watt, Maxim Robinson, itu menobatkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang paling moderat pada zamannya. Mengapa demikian? Ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, Nabi mendamaikan dua suku yang berperang satu sama lain selama berabad-abad, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Yang kedua, Nabi mendamaikan pertikaian antara orang Kristen dan orang Yahudi yang sering berebut untuk menjadi pemungut pajak di Madinah. Dan juga Nabi mendamaikan pendatang dan orang pribumi yang kemudian dikenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini semua oleh Nabi didamaikan dengan piagam Madinah. Makanya Nabi itu dianggap orang paling moderat pada zamannya. Karena apa? Dari piagam Madinah itulah kemudian keluar kesimpulan bahwa Nabi betul-betul ingin menghormati semua manusia untuk mengangkat harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakang, equalizing right and obligation, untuk bisa menyeimbangkan dan menyamaratakan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa peduli suku dan agamanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan moderasi beragama. Apapun keyakinan kalian, apapun tafsir agama kalian, apapun keimanan kalian,
maka kalian harus betul-betul menghargai kemanusiaan dan juga menjaga kedamaian. Ini yang paling penting, karena tujuan agama itu adalah supaya manusia mengenal manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan juga bisa menciptakan kedamaian, karena kata Allah, perdamaian adalah kemenangan yang nyata. Dan semua agama basisnya adalah diturunkan oleh Tuhan. Semua agama, bukan hanya Islam, adalah berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Al-insaniyah qablat tadayyun, mengenali kemanusiaan sebelum mengenal agama. Kalau kamu mengenal agama lebih dulu baru mengenal kemanusiaan berikutnya, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil. Kalian akan menjadi sibuk menghitung dosa orang lain. Artis-artis hijrah itu, setelah dia merasa tobat lalu dia sibuk menghitung dosa teman-temannya. Dulu dia pemain musik, setelah dia merasa tobat lalu mengharamkan teman-temannya karena masih bermain musik. Jadi pemahaman kalian itu apapun, mau mengharamkan apapun, silahkan aja, sepanjang kalian menghargai kemanusiaan dan selalu menciptakan kedamaian tanpa harus mengkafir-kafirkan orang lain. Semua pemeluk agama merasa agama yang dipeluknya benar, tapi untuk menganggap benar agama yang dipeluknya tidak harus menjelek-jelekan agama orang lain. Untuk mengatakan istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istri orang lain, kurang lebih begitu. Ini loh analogi yang sangat sederhana. Nah, terakhir sekali, adik-adik sekalian, kalau ada orang kemudian atas nama agama berusaha meracuni kalian supaya kalian membenci orang lain, gelisah oleh keimanan orang lain, berusaha punya keinginan-keinginan untuk membinasakan orang lain atas nama agama, itu bukan salah agamanya, itu salah tafsirnya, salah ustadznya. Pergi dari situ, jauh-jauh, pergi, karena dia yang akan membawa kalian kepada kemudorotan. Ketika kalian itu sudah dihantui oleh rasa paling, merasa paling, kalian nanti akan seperti Siti Elina yang kemarin, dan juga Zakiyah Aini sebelumnya. Siti Elina tahu dia tidak akan bisa membunuh Presiden Jokowi, mau masuk ke pekarangan istana aja udah pasti ditembak-tembak. Tapi disitulah dia kependekan berpikirnya dia, karena dia ingin mati dalam keadaan berjuang untuk agamanya menurut pemahaman dia. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian dibesarkan, dirawat oleh beberapa kelompok untuk kemudian disetor ke rumah jagal, kata Ernest Bloch. Ini tulisan saya yang terakhir di Instagram. Nah, adik-adikku sekalian, kalian bagaimanapun adalah sasaran dari kelompok-kelompok radikal intoleran ini, karena kalian adalah masa depan. Kalian nanti 30 tahun mendatang akan menjadi para pemimpin, di mana negara ini berada di tangan kalian. Kami yang sudah tua-tua ini akan mati semua. Hari ini kalau saya minum, saya makan, itu sebenarnya hanya menunda kematian aja. Kematian itu pasti akan datang. Dan kalian ini secara logika, secara rasio matematis, kalian ini masih panjang umurnya. Dan kalianlah yang akan menentukan trajektori dari negara ini. Mohon, kemajemukan, kebinekaan ini harus terus dijaga di dalam benak kalian. Kalian harus berkaca kepada negara-negara yang hari ini tidak sanggup lepas dari konflik karena mereka gagal untuk menyelesaikan semua konflik di masa lalunya, sehingga hari ini mereka betul-betul kewalahan untuk bisa mengalahkan berbagai kelompok radikal dan teror seperti di negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan juga Asia Selatan hari ini. Adik-adikku sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Ini mohon maaf karena saya harus berdiri, saya tidak mau duduk karena badan saya kecil, pendek, kalau duduk nggak kelihatan. Nah, adik-adikku sekalian, silahkan ikuti Instagram saya islah_bahrawi. Di YouTube juga banyak, kalau di googling juga banyak, Islah Bahrawi keluar semua berita-berita saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi saya yang fakir ilmu, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi siapapun yang menonton atau mendengarnya.